Pada Agustus 2023, sebanyak 2.355 laporan tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Kasus yang paling banyak adalah kekerasan seksual terhadap anak dan juga kasus anak korban bullying atau perundungan. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan tentu harus menjadi perhatian bersama. Lingkungan pendidikan semestinya menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak, sehingga tumbuh kembang anak dapat berproses secara maksimal. Langkah konkret pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan harus dilakukan bersama antara guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Belum lama ini video perundungan sesama siswa viral di media sosial. Dari keterangan polisi, video tersebut direkam di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswa dianiaya oleh siswa lain yang mengenakan topi di hadapan sejumlah siswa lainnya. Beberapa anak nampak mencoba melerai, namun justru mendapat ancaman dari pelaku perundungan. KPAI melakukan pendampingan pada korban anak maupun pelaku anak. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI menyatakan bahwa setiap anak memiliki haknya meski sedang terjerat kasus pidana. Sementara itu, kasus perundungan belum lama ini juga terjadi di sebuah tempat rental PlayStation di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Video perundungan sempat viral dan langsung ditindak oleh polisi. Bocah laki-laki berinisial MRM berusia 8 tahun itu kini dikabarkan sudah kembali beraktivitas normal setelah mengalami penganiayaan oleh temannya. Pemerintah memastikan bahwa korban perundungan anak dan juga saksi dari kejadian penganiayaan akan mendapatkan pendampingan psikologis. Ya pemirsa, maraknya kasus perundungan, terutama yang viral di media sosial akhir-akhir ini, begitu sekitar 2 atau 3 bulan belakangan ini tentunya menarik perhatian, dan tidak hanya menarik perhatian tetapi juga menjadi sebuah konsentrasi atau fokus keprihatinan tersendiri dari masyarakat, terutama orang tua yang masih mempunyai anak-anak usia sekolah dan juga lembaga pendidikan. Dan video-video ini juga memperlihatkan begitu pemirsa bagaimana kehidupan bersosialisasi kita, bermasyarakat kita, di sekitar kita ini mempertanyakan terkait dengan tidak hanya pendidikan atau perlindungan dari keluarga masing-masing, tetapi juga bagaimana pemerintah dan juga negara ini turut serta begitu untuk mengatasi kasus perundungan yang kalau kita mengambil pernyataan dari anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia Mustafa Kamal ini intensitasnya semakin tinggi, tingkat keparahan, kemudian kualitas kejahatannya juga semakin variatif begitu. Entah muncul dari mana atau memang sebenarnya permasalahan ini adalah sebuah fenomena gunung es yang sudah berlangsung sejak lama, tapi dikarenakan masifnya informasi di dunia digital, kita jadi semakin terpapar terkait dengan bahayanya kasus-kasus perundungan, dan tentunya kita harus mencari sama-sama solusinya seperti apa. Anda menyaksikan episode One on One kali ini bersama saya Fani Imania, dan saya akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Mariati Solihah. Selamat sore, Bu Ai. Sore, Mbak Fani. Sore menjelang malam lebih tepatnya Ibu ya. Ibu, bagaimana kondisi atau kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya melihat bagaimana arus media sosial atau arus komunikasi dan juga sosialisasi, interaksi masuk kayak di dunia media sosial nih, tampaknya spotlight juga sedang tertuju semakin banyak begitu ke KPAI, terutama kalau kita berangkat dari kasus perundungan yang terbaru Cilacap kemarin ya Bu ya, yang lebih atau menarik perhatian dari warganet, dan saya lihat sempat menyerbu akun media sosial pribadi Ibu ya. Ya, itu terjadi Mbak. Saya melihatnya sentimen publik ya, secara positif hari ini mulai terbangun sense of belonging terhadap isu-isu perlindungan anak. Tetapi tetap tanggung jawab kita adalah sama-sama saling mengingatkan, menempatkan secara proporsional. Dan ini salah satu cara bagi kita bahwa bukan hanya ternyata beropini, memberikan pendapat, tapi
harus diikuti secara komprehensif. Sekaligus saya juga tetap meminta teman-teman yang netizen ini menempatkan komentarnya pun secara proporsional. Jangan kita ingin mengenyahkan bullying, tapi kita justru malah melakukan bullying tersebut di media sosial. Sepakat Mbak Fani. Ya. Ingat itu pemirsa. Apa ya bentuk cyberbullying? Bentuk bullying itu banyak ya Bu? Banyak, diantaranya yaitu cyberbullying. Baik. Kita sedikit bahas case per case begitu ya, Bu Ai, terutama terkait dengan kasus yang terbaru dan cukup menarik perhatian ini adalah Cilacap, kasus di Cilacap Bu, ketika pelaku perundungan berinisial MK usianya 15, masih usia anak-anak juga ya Bu ya, melakukan kekerasan terhadap korban FF yang masih berusia 14 tahun. Kemudian ini kasus bergulir sejak kakak korban melapor ke Polsek Cimanggu. Tapi ada pernyataan memang yang mungkin ini bisa dikonfirmasi lebih lanjut Bu ya, dari anggota KPAI Diah Puspitarini yang sempat atau mengatakan kepada awak media meminta agar siswa pelaku bullying ini tidak dikeluarkan dari sekolah. Ini pertimbangannya apa Bu? Iya, ini yang disebut parsial cara kita informasi publik maupun menangkap mungkin ya salah satunya. Saya di sini lebih ingin menyampaikan justru hasil-hasil pengawasan secara utuh. KPAI begitu mendengar informasi, bahkan di media sosial begitu marak, kami langsung meluncurkan komisioner yang bersangkutan untuk datang ke lokasi. Dan tujuan pertamanya adalah memastikan dukungan terhadap korban. Oke. Ini yang menjadi rule of game ya, ataupun aturan yang memang sudah kita sepakati. Di mana ada korban, maka disitulah kami harus betul-betul memetakan sejauh mana aksesibilitas korban terhadap ruang lingkup perlindungan. Dan benar sudah dibawa ke medis ya, waktu itu di rumah sakit sampai intensif dan diketahui patah tulang. Nah itulah sampai pada ruang kami memastikan situasi kesehatannya itu harus betul-betul tertangani. Di situ kami melakukan rapat koordinasi intensif baik dengan pihak rumah sakit, dokter yang menangani gitu ya, sampai pada keluarga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian Polres yang dalam hal ini kemudian memberi dukungannya lebih dari yang biasanya gitu. Karena ada peran serta yang lebih begitu. Karena kan sampai juga ke Kapolri gitu, dan juga mereka melakukan langkahnya bukan soal hanya penegakan hukum, soal korban pelaku ya dalam ranah hukum, tetapi memastikan akan didampingi pula secara medis, sembuh dan kemudian pulih. Bagi kami itu langkah-langkah yang jauh lebih ekspektasi kami lebih tinggi gitu ya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang lebih dari biasanya. Nah ini salah satu hal yang terus kami pastikan, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dan memetakan, menginvestigasi dalam koordinasi itu apa sih latar belakang kok anak-anak bisa sampai seperti ini kan begitu. Ya itu juga pikiran Ibu ketika melihat videonya ya Bu. Betul, karena ini anak semuanya gitu dan sama bajunya, artinya kan satu lingkungan ya. Ini bukan duel tawuran misalnya yang berbeda sekolah atau beda kelas lain-lain sekolahnya misalnya. Nah, dari sisi itu kami punya beberapa poin krusial mengenai perlindungan anak dan sudah dalam penanganan. Nah, berikutnya karena ini sangat terkait siapa sih yang melakukan. Ternyata anak-anak juga yang usianya 15 tahun dan kemudian hampir saja. Nah, KPAI mengikuti situasi publik yang sedemikian geram ya, itu kan hampir digeruduk, hampir hal-hal terkaitnya anak ini. Main hakim sendiri ya. Iya, masyarakat di situ udah sangat geram dan lain-lain. Nah, disitulah kami juga turut melakukan koordinasi, diantaranya perlakuan kepada anak ya. Kami tidak mau terulang misalnya tidak ada proporsi sistem peradilan pidana seperti di Temanggung misalnya. Kalau Mbak Fani lihat ada polisi sampai pakai laras panjang lakukan preskon gitu itu ya. Tidak perlu sebenarnya di peradilan atau apalagi anak, misalnya ya ini kan sudah jelas pelakunya juga terlihat di TV ya, di video saya kira. Kelihatan. Iya, itu kan viralnya luar biasa. Nah, kami mengapresiasi langkah kepolisian sudah mengamankan lalu memberikan respon cepat ya terkait anak dan terperiksa bukan hanya beberapa pelaku tapi juga saksi-saksi yang melihat semuanya. Nah, ini yang KPAI berikan dukungan bahwa
secara proporsional tentu sistem peradilan pidana harus ditempatkan. Salah satunya adalah bagaimana pola pendidikannya kalau begitu. Nah, maka ini yang kemudian menjadi pembicaraan dengan Dinas Pendidikan juga tentunya, bahwa pemetaan ini yang harus secara matang gitu ya. Kita kan melihat ini korbannya sampai sedemikian hingga gitu situasi ya dan lain-lain. Artinya ada kalau disebut korban fisik ringan, korban fisik sedang, terluka sampai meninggal dunia, kan itu jelas dalam aturan perundangan. Ini yang kami berikan dukungan sesuai dengan aturan perundangan. Berarti kan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan baik itu di tingkat kepolisian maupun dinas pendidikan. Artinya kalaupun dikeluarkan itu bukan bahasa perlindungan pada pendidikan korban, tetapi kami menjaga hak pendidikannya tetap untuk selalu dilindungi, namun silakan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya misalnya kalau membuat anak-anak ini takut yang lain, terjadi bully lagi, ada kemungkinan bahwa ini anak sudah melakukan berulang kali. KPI tidak mungkin memberi rekomendasi tetap sekolah di situ karena apa? Basisnya adalah assessment. Nah, ini yang tadi dibilang kurang terlalu parsial ya untuk kita sampaikan sebagai langkah perlindungan sebagaimana aturan yang berlaku. Belum lagi misalnya di dalam Permendikbud yang pencegahan dan penanganan kekerasan, saya kira jelas ya, bullying itu juga satu tindakan kekerasan yang perlu penanganan secara intensif, baik itu di tingkat sekolah ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab kalau KPAI kan memastikan bekerjanya sistem, tapi juga sekolah ini juga harus memiliki langkah-langkah. Sekolah dan orang tua. Iya, sebelum ke situ ya, sekolahnya dulu ini kan harus juga memiliki langkah-langkah yang harus dijadikan pedoman. Siapapun yang melakukan tindakan-tindakan bully itu menjalankan tugas dan fungsinya. Ada pencegahan, penanganan ya, terus referral sistem, rujukan, kemudian juga tanggung jawab pembinaan, pelatihan pada anak, sampai pun pada pemenjaraan sekolah tetap terlibat gitu ya, dan kemudian memberikan keterangan dan dukungan pada pelaksanaan tersebut. Jadi, kalau di kasus Cilacap ini Bu, menurut Ibu sekolahnya cukup? Iya, cukup proaktif ya. Bahkan sampai hari ini kan prosesnya juga cepat ya. Oke, kalau boleh tahu Bu, sebenarnya tindakan apa saja sih yang sebenarnya menjadi ekspektasi dari KPAI untuk dilaksanakan setiap lembaga pendidikan terkait dengan kasus bullying? Ya, karena ini kan sebetulnya mengikat ya pada seluruh sekolah, kepada dinas pendidikan. Lalu kalau kita bahas undang-undang itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu artinya apalagi unit pelaksana yaitu satuan pendidikan. Dengan Permendikbud 46/2023, hasil revisi dari Permendikbud 82/2015, ini usianya sudah lama gitu. Tetapi yang kita lihat kan hari ini baru di atas kertas ya, langkah-langkahnya yang belum sampai detik ini mungkin belum optimal. Nah, sekolah memang harus punya pencegahan yang komprehensif. Bukan hanya pengenalan sekolah di awal ya, kita masih ingat kalau mau masuk SMP, SMA itu kan ada pengenalan lingkungan sekolah, tapi hanya itu dan nggak tahu deh 3 bulan 6 bulan berikutnya implementasinya bagaimana. Dan itu satu lagi, kalau membuat peraturan, membuat ya semacam aturan bersama, program kerja tahunan, itu jarang juga melibatkan siswa. Padahal yang diatur itu kan siswa. Jumlah guru berapa sih persentase dengan siswa? Gitu. Itu yang saya kira juga kalau saya ekspektasi saya ini yang kemudian harus menjadi trigger bagi seluruh satuan pendidikan baik itu umum maupun keagamaan untuk memiliki sistem yang komprehensif, bukan kagetan seperti ini. Dia punya pencegahan, penanganan, ini penanganan nanti kita bisa mungkin lebih banyak bicara. Lalu pada aspek-aspek mereka juga punya sistem tata kelola, kemudian sarana dan prasarana dan sistem edukasi yang terintegrasi. Ini yang kemudian saya kira masih jauh panggang dari api ya. Kalaupun ada ya ada saja yang mau, tapi kalaupun enggak juga nggak ada sanksi, nggak apa-apa juga seolah-olah seperti itu di lingkungan sekolah kita. Sehingga begitu ada situasi seperti ini, ya semua merasa kagetan. Itu maksud saya hanya jadi pemadam kebakaran sesaat, karena sistemnya memang masih sangat pelan-pelan, slow banget gitu untuk bisa merespon, bahkan menyediakan, harusnya menyiapkan gitu, karena anak-anak ini kan semua unik, semua punya kepribadian yang beragam, dan kita semua perhatian sebenarnya, perhatian, dan kita semua harus siap, nggak bisa ini anak nakal keluarin kan udah nggak di situ. Pilihannya gitu. Bukan sama sekali seperti itu, tapi mari didik anak-anak kita
membina anak-anak kita, jadikan mereka pribadi yang sedang sesuai tujuan pendidikan nasional, pribadi bertakwa, beriman ya, memiliki karakter dan menjadi generasi unggul. Amin. Sebenarnya kita idealnya seperti itu, Bu. Tapi lagi yang ingin saya sorot adalah ketika kalau misalnya kita lihat kasus-kasus ini itu banyak terjadi di institusi lembaga pendidikan yang ya notabene berada atau mempunyai akses kurang begitu dibandingkan kota-kota besar atau mungkin sekolah swasta begitu yang sarana serta prasarananya tuh mendukung begitu, Bu. Ini berarti kan ada yang salah dari meratanya implementasi tersebut, terus kemudian bagaimana sikap pemerintah maupun pemerintah yang ada di daerah. Ya, artinya kalau saya lihat penyebabnya itu kan kompleks ya, bukan hanya soal sarana gitu. Apalagi misalnya sarana itu kan kita tidak boleh sempit juga hanya bangunan ya, hanya akses ke jalan raya atau di kampung misalnya seperti itu. Sarana prasarana itu bukan hanya fisik tetapi juga sumber daya manusia. Dan di dalamnya juga punya perangkat seperti apa, mekanisme pengaduan. Ada nggak? Kalau zaman dulu ya kita ada kotak saran. Ingat nggak sih? Dan itu nggak pernah dibaca kayaknya. Ada tapi kemudian beberapa, saya nggak bilang sekolahan semua kayak gitu. Ada yang jadi bahan evaluasi ya, masukan anak-anak ternyata bahkan ada yang curhat dia pernah dilecehkan oleh si A, si B. Itu adalah salah satu sarana prasarana efektif. Karena kalau kita juga basisnya formal seperti BK, prosentasenya juga berapa? Dari jumlah rombel BK mungkin gurunya satu ya sekarang ya. Satu sekolah iya. Ya. Nah, ini masih sampai saat ini loh masih begitu. Mau bagaimana kita ini ya? Sementara anak-anak sudah semakin diberikan dukungan, ini karena sebenarnya dukungan untuk peningkatan kualitas anak-anak ya, baik itu melalui media, literasi digital ya, bukan hanya model kita mungkin buku-buku zaman dulu yang hanya dibawa sampai tas kita berat gitu. Anak-anak hari ini dengan literasi digital sudah terintegrasi, bilingual dan lain sebagainya. Secara dari role modelsnya juga betul, secara intelektual, kapasitas kognisi gitu, dia sudah memiliki banyak sekali dukungan. Tetapi yang menjadi tuntunan pada wilayah afeksi, ya baik itu psikologis, emosi, lalu mental, ya ini juga bagian dengan kecerdasan spiritual. Ini yang masih dalam hal ini saya kira ya bagian penting dari refleksinya adalah sejauh mana bisa mencegah pada tindakan-tindakan yang mungkin banyak sebagian dari lingkungan kita, kok anak-anak sekarang bisa lebih nekat sih, kok tega ngabisin temen sampai kayak gitu. Kalau profiling sekolah dari dulu masih seperti itu sebenarnya. Tetapi hari ini lagi-lagi semuanya termedsoskan, semuanya informasinya kita mudah sekali. Tetapi yang jadi jauh lebih penting lagi ya tadi itu ya, kapasitasi terutama Sarpras itu mari lebih meletakkannya pada fisiknya, secara psikologisnya, dan kemudian juga tuntunan atas anak-anak ini membutuhkan ya ruang-ruang ekspresi yang itu memberi ruang mereka untuk berbicara dan berpendapat. Oke, itu yang kita akan dalami ya Bu di segmen berikut gitu, karena saya juga ada beberapa pendapat begitu yang cukup menarik perhatian, cukup menggelitik. Nanti akan saya konfirmasi kepada Ibu ya, tapi di segmen berikut pemirsa One on One masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.